Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Marian Mahantara, NIM A11 2021 13292, kelas A11 4301. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tabel subnetting, kemudian topologi jaringan menggunakan paket tracer dan juga routing statik pada paket tracer. Berikut adalah soal UTS kemarin. Saya akan membacakan dan menjelaskan bagaimana sebuah jaringan bisa terhubung dari satu sama lain. Kita baca terlebih dahulu. Sebuah perusahaan menyediakan alamat IP 172.x.0.0/16 di mana SS adalah 2 digit NIM terakhir Anda. NIM terakhir saya adalah 92. Maka SS ini akan diganti dengan nomor 92. Terus kita lihat di tabel berikut yang dibutuhkan jumlah sekian. Mari kita buat tabel subnettingnya. Setelah itu kita buat topologi jaringan. Setelah kita buat topologi jaringan, kita buat routing statik dari tabel subnet yang ada di sini, yang telah ada di sini. Saya akan mencontohkan satu subnetting aja. Untuk hasilnya bisa dilihat di bawah ini. Untuk menentukan host IP, kita cari jumlah host IP terbanyak, yaitu exiting LAN Jakarta, yaitu 500, 100, 280, dan point to point yaitu akan menjadi jumlah hostnya yaitu akan menjadi 2. Terus selanjutnya untuk mencari alokasi yaitu dengan cara 2 pangkat berapa agar lebih dari 500. Jadi 2 pangkat 9 sama dengan 512. Setelah itu kita mencari jumlah prefix dengan cara jumlah prefix keseluruhan dikurangi jumlah prefix alokasi yang kita butuhkan, yaitu dengan cara 32 dikurangi 9, 32 kurangi 9, 31, sama dengan 23. Jadi prefixnya yaitu /23. Dan untuk menghitung subnet mask, kita bisa bermain di oktet ketiga. Jadi caranya yaitu gini, saya contohkan dulu. 255 kurangi 255 kurangi jumlah prefix tadi yaitu 255 dikurangi kurangi 1 ya, karena jumlah prefixnya yaitu kita mencoba di
urutan ke ke 24 itu jadi 255. Kalau semisal kita kurangi satu bagian jadi 254 titik 0. Jadi berikut subnet masknya, kita copy, setelah itu kita cari NA. NA nya yaitu IP utama dari perusahaan yang tadi di soal, yaitu LAN Jakarta. IP utamanya yaitu 172.92.0.0. Jadi kita bisa membuat dari yang tadi kita dapatkan yaitu 255.255.254.0. Kita akan mengurangkan dari subnetting max dari keseluruhan itu dengan cara 255 kurangi 255 kurangi 255 kurangi 255. Jadi hasilnya yaitu 0 titik 0 titik 0 titik 1 titik 255. Jadi BA dapat didapatkan dari pengurangan berikut ini. Setelah itu BA akan didapatkan dengan NA kurangi hasil dari subnet mask tadi yang sudah kita kurangkan, yaitu 172.0.0.0.1.255. Kita tambahkan, hasilnya akan menjadi BA. Jadi saya tambahkan hasilnya yaitu 172.92.1.255. Ya, ini hasil dari BA. Kita copy, kita pastekan. Nah, itu untuk mencari HA kita bisa mengambil dari rentang nilai NA dan juga PA. Di HA berfungsi untuk high host untuk yang bisa menyambungkan masing-masing device pada masing-masing klien. Jadi kita bisa memasukkan rentang nilai dari NA dan PA. Hasilnya yaitu 172.92.0.1 sampai 29.1.255. Nah, ini adalah pengisian dari satu tabel subnet mask. Selanjutnya
Hasilnya dapat dilihat di bawah ini. Dapat dilihat atau dicocokkan terlebih dahulu. Ini 255 ya, 254 yang benar ya, lupa saya tadi. Ini sudah benar. Setelah itu kita membuat topologi jaringannya dalam paket tracer. Kita akan membuat topologi jaringannya. Ini yang sudah saya buat dan saya akan membuatnya lagi. Atau bisa juga untuk memangkas waktu kita menggunakan tadi yang sudah saya buat saja. Berikut adalah topologi jaringan subnetting mask yang sudah saya buat. Pertama-tama kita membuat 3 router, yaitu router Yogyakarta, router Semarang, dan juga Jakarta. Setelah itu saat sudah membuat di sini, kita pilih router yang 2811. Nah, kita setting dengan cara menambahkan yaitu WIC2T. Oh, ini lupa dimatikan, jadi dimatikan terlebih dahulu. Kita masukkan WIC2T. Setelah itu kita tambahkan NM SW161. Kita buat tiga-tiganya seperti ini. Setelah itu kita aktifkan routernya. Setelah itu kita membuat end device dan juga switch. Ini kita hapus terlebih dahulu. End device-nya yaitu ini dan ini. Dan kemudian end device-nya yaitu yang ini ya, PC ini. Setelah itu kita buat ini router. Dari menu switch, mana switch? Switch ini kita pakai yang 2960. Saya pakai ini di tengah-tengah router dan juga end device. Setelah itu kabelnya ini saya menggunakan copper strike through untuk menghubungkan end device dengan switch dan juga ini
router. Dan untuk menghubungkan router dengan router, saya menggunakan serial DTE. Pada saat menghubungkan, saya menggunakan nih kabel flash Ethernet 00 dan flash Ethernet 01, dan di bawahnya yaitu flash Ethernet 02 dan flash Ethernet 0. Dan yang di atas, yang di Yogyakarta, flash Ethernet 00 dan flash Ethernet 01, dan disamakan sesuai urutannya. Setelah itu kita menggunakan ini yang serial DTE tadi ya. Saya menggunakan apa ini, serial 00 dan serial 01. Dan yang dari Jakarta juga menggunakan DTE, yaitu serial 01 dan 00. Setelah itu kita buat config-nya dari PC 0 ini dengan cara menambah default gateway ini dari tadi subnet yang telah dibuat. Ini jaringan Yogyakarta ya. Yang Yogyakarta kita kasih yang paling tinggi, apanya itu HA-nya. Kita tambahkan dengan cara tadi, kita masukkan di default gateway yaitu 172.192.3.126. Setelah itu untuk IPv4 address-nya diisi HA-nya yaitu yang terkecil dari existing line Yogyakarta, yaitu 172.92.3.1. Ya, ini 31, dan subnet space-nya kita masukkan juga. Ya, ini subnet space-nya Yogyakarta 255.255.255.128 sudah betul. Dan begitu pula end device yang lain, config-nya sama. Ini yang dari Semarang. Yang dari Semarang itu HA yang terbesar default gateway-nya itu 172.92.2.254. Apakah benar? Ya, sudah benar ini. Dan juga flash Ethernet-nya yaitu diambil dari nilai HA yang terkecil dari LAN Semarang, yaitu 172.92.2.1. Dan subnet mask-nya kita masukkan yaitu 255.255.255.0. Oke, sudah sesuai. Dan kita cek lagi. Ini kita hapus dulu. Ya, kita hapus PC3 ini dulu.
Nah, setelah itu kita cek lagi nih dari router Jakarta. Berikut default gateway-nya yaitu 172.92.1.254. Kita cek lagi yang paling tertinggi dari Jakarta 172.92.1.254. Apakah sudah benar? Ya, sudah benar. Dan juga fast Ethernet-nya IPv4 nya yang nilai HA yang paling terkecil, yaitu dari yang Jakarta yaitu 172.92.01 dan juga subnetmasknya 255.255.254.0. Oke, sudah benar. Setelah itu kita mengkonfig si router Jakarta ini, yaitu dengan cara kita klik fast Ethernet ini, yaitu IPv4 address ini kita ambil dari menggunakan dari LAN Yogyakarta, yaitu Yogyakarta tadi ini 172.92.3.1.256. Ya, sudah benar. Dan subtext masknya 255.255.255.1.28. 258 ya tadi, 128. Oh, sudah benar, ini dari Yogyakarta tadi. Dan juga ketiga router yang lain ini Semarang fast Ethernetnya 172.92.2.254 diambil dari HA yang terbesar dari LAN Semarang ini ya. Dan juga subnext masknya dimasukkan juga pada router yang tadi Semarang. Setelah itu kita cek lagi router yang Jakarta, fast Ethernet 0.0 172.2.1.254. Ini menggunakan Huggies IP address. Kenapa menggunakan Huggies IP address dalam router? Karena dalam soal ini interface LAN pada masing-masing router menggunakan Huggies IP address pada subnet. Jadi kita menggunakan Huggies IP address yang sudah kita buat pada tabel subnet yang subnet mask yang sudah dibuat. Jadi tadi apa tadi yang Jakarta ya? HA 172.92.1.254. Ya, sudah benar. Dan subnet masknya ya. Oke, subnet masknya sudah benar. Setelah itu kita coba cek yang Yogyakarta serial 00. Untuk mengisi serial titik 00 yaitu dengan cara menggunakan SSIS1 Semarang Yogyakarta yang memiliki Huggies IP address tertinggi, yaitu Semarang Yogyakarta ini 172.92.4.6, dan hasilnya yaitu sudah benar.
subnet masknya 255 252 sudah benar. Dan kita cek lagi router yang lain yang dari Semarang, yaitu dengan cara seperti tadi, serial 00 nya kita cari existing one yang lowest IP address, yaitu ini One Semarang Yogyakarta dengan 172.92.4.5. Apakah sudah benar? Oh, ini sudah diisi 172.92.4.5. Dan subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Oke, sudah benar router satunya. Kita pindah ke router yang Jakarta. Dengan di router Jakarta kita menambah serial 001 dan menambah IP address yaitu yang dari existing one yang terkecil, yaitu dari Jakarta Semarang, yaitu gini 172.92.41. Kita masukkan di sini dan subnet masknya yaitu 255.255.255.255.252. Setelah mengisi flash Ethernet 0 per 0 dan serial 0 per 0 serta serial 0 per 0 per 1, kita menambah atau membuat routing statiknya. Ini network address routing static. Ini menambahkannya dengan cara menambah IP address. Dari HA ini 92.2.0 dengan cara kita ulangi lagi cara menambah routing statiknya pada bagian router satu ini. Kita harus memasukkan router dari selain router Yogyakarta. Jadi kita kasih NA nya yaitu NA dari LAN Semarang ini 172.92.250 ini di copy dan masknya di copy dari yang existing LAN Semarang tadi, ini ya. Dan juga next hop-nya ini kita ibaratkan network ini adalah sebagai
gapura selamat datang atau perbatasan suatu daerah ya. Jadi network seperti itu. Kita masukkan network ini dengan di bagian misal tadi Semarang Yogyakarta, jadi kita masukkan next hop-nya dengan memasukkan existing one Semarang Jakarta bagian HA nya yang terkecil ini ya, kita masukkan ini 451292.4.5 ya, sudah benar. Kita di add. Setelah itu kita ganti networknya jadi existing one Jakarta. Kita masukkan NA nya Jakarta. Setelah mau masukkan one dari SMG YGY ya, NA nya itu 172.4.0 ya, oh yang LAN Jakarta bukan WAN Jakarta ya, lupa saya tadi. Setelah itu max-nya kita masukkan subnext max yang tadi dari WAN Jakarta yaitu 255 254.0. Ini dari NA nya dari LAN Jakarta ya. Dan next hop-nya masih sama tadi yaitu 172.924.5. Setelah itu kita pindah ke router yang satunya lagi dengan routing static. Kita masukkan NA Semarangnya yaitu NA Semarang ini ya 172.92.20 ini, dan subnext mask-nya yaitu ini 255.255.250. Dan untuk next hop-nya yaitu kita menambahkan existing one dari Jakarta Semarang dengan cara menambahkan HA yang tertinggi dari Jakarta existing one Jakarta Semarang yaitu 172.92.4.2. Ini ya, tadi salah, tadi yang Semarang Yogyakarta, jadi saya tadi bahas yang Jakarta Semarang Jakarta terlebih dahulu. Ini tadi masih network mas. Next hop-nya tadi ya tadi dari NHA One Jakarta Semarang ini ya 172.92.4.2. Dan networknya kita tambah lagi. Setelah itu ADD, setelah itu kita tambah lagi diganti networknya jadi 172.92.3.0 diambil dari existing LAN YGY atau Yogyakarta. Setelah itu max-nya kita berikan subnet max 255.255.258 ini, dan next hop-nya itu masih sama yang tadi yaitu 172.92.4.2 karena melalui gerbang yang sama, karena melalui gerbang Semarang agar bisa masuk ke Jakarta. Jadi setelah itu
Yang routing Semarang ini agak beda. Ini beda dari next hubnya saja. Nanti untuk lainnya itu sama. Yang tadi router Yogyakarta dan Jakarta, next hubnya itu sama. Kita tambah network dulu ini, kita isi dengan existing LAN Yogyakarta yaitu NA nya 172.172.92.3.0 ini ya. Setelah itu max-nya kita beri subnet max dari LAN YGY ini 255.255.255.128. Setelah itu next hub-nya ini Semarang agak beda ya. Di sini Semarang ada dua. Yang pertama ke sini dan yang kedua ke sini. Ke sini untuk Yogyakarta dan ke sini untuk Jakarta. Jadi nanti next hub-nya berbeda. Kita lihat existing one Jakarta Semarang. Jadi kita pakai Yogyakarta dulu. Kita masukkan HA terlebih dahulu, yaitu 172.92.4.6 ya. Ini sudah. Setelah itu kita add, terus kita tambah lagi networknya existing di bagian Jakarta, yaitu 172.92.0.0 ini ya. Dan subnet max-nya ini 255.255.254.0. Setelah itu next hub-nya kita menggunakan apa ya, kita ambil existing one CKT Semarang ini. Jadi kita ambil yang terkecil HA nya yaitu 172.92.4.1. Kita masukkan next hub nya jadi di ADD. Nah, begini. Kita kembali, semuanya telah terhubung ya. Maka akan kita coba untuk pengiriman pesan. Saya akan mencobanya dari sini ke sini. Simulation. Ini sudah ke switch ke pertama, ke router pertama yaitu dari Yogyakarta ke Semarang. Setelah itu ke switch kedua ya, switch dari Semarang. Setelah itu ke end device. Setelah itu apakah bisa kembali lagi, kita tunggu pengirimannya. Ini kembali lagi ke router Semarang. Setelah itu kembali ke router Yogyakarta menggunakan WAN tadi. Setelah itu kembali ke router Semarang, router Yogyakarta, dan kembali lagi ke end device Yogyakarta. Dan berhasil tadi. Sudah ada checklistnya. Kita coba lagi mengirim dari sini ke sini ya. Kita coba.
Kita tunggu. Masih terdapat pada router Semarang, router Yogyakarta. Setelah itu ke switch kedua. Setelah itu ke end device Jakarta, kembali lagi ke router Jakarta, ke switch Jakarta, ke router Jakarta. Nah, sudah. Jadi kita matikan ya simulasinya. Berikut adalah topologi jaringan, subnet, tabel subnetting, dan juga routing statik dari topologi jaringan yang telah kita buat. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan sukses sama-sama. Terima kasih. Sekian, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.